Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gena Ben Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan, oleh karena kasih dan perkenanan Tuhan, Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Itu pertanda bahwa Tuhan masih mau kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan sebab itu kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 22 Mei 2023, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Pengkhotbah 8 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Kesimpulanku ialah bahwa orang harus bergembira, karena dalam hidupnya di dunia tak ada kesenangan lain baginya kecuali makan, minum, dan bersukaria. Itu saja yang dapat dinikmati di tengah jerih payahnya selama hidup yang diberikan Allah kepadanya. Yang kedua, Filipi 4 ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti ingin hidup bergembira. Tidak ada satupun makhluk di dalam dunia ini yang ingin hidup menderita di dalam hidupnya. Bergembira, ya. Dua kata yang sama dari pembacaan ini adalah bergembira. Bergembira artinya bersenang hati dan bersuka hati. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bergembira? Apakah kita bergembira karena apa yang kita miliki? Ya, seperti dunia mengatakan berbahagia itu karena apa? Karena banyaknya harta, karena tingginya jabatan, atau karena keturunan, dan ada banyak hal. Atau kita bergembira karena Tuhan, atau bergembira di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bergembira di dalam Tuhan. Mengapa kita bergembira di dalam Tuhan? Pengkhotbah jelas mengatakan bahwa apapun yang dilakukan di bawah matahari ini itu adalah sebuah kesia-siaan. Manusia bisa menikmati makan, minum, bersukaria. Itu yang menyertai jerih lelahnya selama ia ada di dalam dunia ini. Dunia yang sementara ini. Makan, minum itu menggambarkan sesuatu yang sementara. Ya, sementara atau limited. Gitu ya. Sekarang kita makan, minum, sebentar lagi sudah lapar. Begitu ya, walaupun saya biasanya tiang ngajeng 3 piring. Ya, belum 1 hari atau setengah hari sudah lapar lagi gitu ya. Artinya terbatas, sementara. Apa yang diberikan oleh dunia, apa yang diberikan oleh kenikmatan dunia ini itu bersifat sementara dan tidak akan membawa kita kepada kekekalan. Ajaran, nasihat, didikan pengkhotbah mengatakan bahwa bergembira di dalam Tuhan adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Bergembira di dalam Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan pembacaan yang kedua, Rasul Paulus jelas mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, dia bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia dalam keadaan yang tertekan. Dia ada di penjara Roma. Dia diperlakukan tidak adil, dijebloskan ke dalam penjara bukan karena kejahatan, tetapi karena Injil Yesus Kristus.
Dia dalam keadaan tidak pasti, ketidakpastian. Sebentar lagi nyawanya bisa diambil. Dia ada dalam ambang kematian. Tetapi Rasul Paulus tak mengatakan bersukacitalah. Dan jemaat Filipi dalam saat itu tidak dalam keadaan baik-baik saja juga. Ia ada dalam penganiayaan, ia ada dalam masalah relasional, dan ia ada ancaman ajaran sesat sudah ada di ambang pintu, ya, dan ada di depan mata mereka. Mereka mengalami pergumulan masalah yang sangat besar. Tapi Rasul Paulus tak mengatakan bersukacitalah, bergembiralah di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jika kita dalam keadaan baik-baik saja, semuanya menyenangkan, ya, banyak uang gitu ya, liur lapis gitu kan, deposito melimpah, pekerjaan usaha berhasil, keluarga bahagia, gampang kita bersukacita. Tetapi saudara, ketika situasi berubah, perusahaan bangkrut, kita kehilangan orang yang kita cintai, kita memiliki sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dengan mudah sukacita itu akan lenyap begitu saja. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Jikalau sukacita atau kebahagiaan atau kegembiraan itu ditentukan oleh dunia ini Bapak Ibu, artinya itu sangat-sangat kondisional. Tapi jika kita bergembira di dalam Tuhan, itu adalah kegembiraan yang unconditional, tidak bersyarat. Apapun keadaannya, susah, senang, sakit, sehat, untung, rugi, kelimpahan, kekurangan, akan tetap bersukacita. Karena sukacita itu tidak ditentukan oleh apa yang ada dalam dunia atau yang terjadi di sekelilingnya, atau mungkin kenyataan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tetapi sungguh sukacita itu ditentukan dari dalam hatinya. Ya, karena Tuhan Yesus ada dalam hatinya, itu yang akan menguatkan, menggerakkan, memimpin, memerintah dalam hidupnya untuk terus bergembira di dalam Tuhan. Ya, jika kita gampang sekali untuk tertekan, kita gampang untuk marah, emosional, mungkin kita takut, ya, kita cemas, kita marah-marah nggak jelas, saudara, maka otak akan mengeluarkan yang namanya hormon noradrenalin. Noradrenalin ini yang baca Bapak Saudara, ya. Hormon yang sangat beracun yang membuat orang itu mudah sekali sakit, bahkan mudah sekali tua, gitu. Cepat tua gitu kan. Tua cepat gitu ya. Tetapi ketika orang mampu berpikir positif, kemudian selalu bersyukur, selalu bergembira gitu ya, maka otak akan mengeluarkan yang namanya beta endorfin. Itu dapat, ini adalah hormon yang sangat luar biasa, sangat bagus bagi tubuh, yang membuat daya tahan tubuh itu kuat, menambahkan gairah, ya, menambahkan semangat, ya, melawan penuaan gitu kan. Jadi awet muda Bapak Saudara, ya. Jika kita mau awet muda gitu kan, tampil selalu smart gitu ya, semangat gitu ya, maka perlu selalu kita selalu berpikir positif dan kita selalu bergembira, bersukacita di dalam Tuhan gitu ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk bergembira di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kegembiraan dari dunia ini itu bersifat sementara dan sangat tergantung dari segala keadaan. Mari kita takut akan Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, supaya kita senantiasa bersukacita, bergembira. Tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, tidak hanya setahun, tetapi kegembiraan itu ada kegembiraan yang membawa kita kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Satu teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, ya Tuhan, kami dalam keadaan sedih, kami dalam keadaan sakit, kami mengalami pergumulan yang berat. Tuhan, bila firman melawat kami semua hari ini Bapa, membangkitkan semangat kami, memulihkan keadaan kami ya Tuhan, supaya kami mampu tetap bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Tidak ditentukan oleh apa yang sedang kami alami ya Tuhan,
Tidak bergembira karena apa yang sudah kami raih dan kami miliki ya Tuhan. Tapi karena kami takut akan Tuhan. Dan karena Tuhan ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam Liang Abian Basi. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, tumbuh kembang, pendidikan, teman hidup, jodoh, keturunan, masa depan, masa tua, pekerjaan, biaya hidup. Dan ada banyak sekali persoalan yang pergumulan yang terjadi Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan melawat kami. Kami percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa terus juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan kita memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Kau berkenan kita melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.